Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Bang Bara. Sekarang kita sedang ada dalam mereview mengenai mesin tepat guna hasil dari karya Pak Heri dan Aryan. Nah, untuk mesin tepat guna ini memang ini produk produksi yang menunjang dalam program ekosistem desa sejahtera yang merupakan program dari Bang Bara Bedas. Nah, di samping kiri saya ini sudah ada Pak Rian sebagai pencipta dari mesin tepat guna ini, mesin pemetas. Nah, untuk selanjutnya, mangga Pak Rian, gimana mengenai mesin ini? Oke, selamat siang semuanya. Buat mesin ini semuanya bekerja otomatis. Semuanya udah diatur sama kontrol. Terutama suhu udah di setting di 38 sampai 39, sama kelembaban dari 60 sampai 70%. Ini buat timer mengatur si luler penggerak telur juga udah di setting. Sama ini indikator lampu, ketika ada lampu di dalam mati, di sini pun mati satu. Ini ada tangki air buat mengontrol si mixmaker keluarnya uap. Sama boleh dibuka? Boleh. Ini di dalamnya. Jadi nanti Pak Rian si telur-telurnya disimpan di sini ya? Ya. Nanti dihangatkan, itu membutuhkan berapa hari kira-kira? Kalau buat telur ayam sih 21 hari. Kalau bebek 28 biasanya. Listriknya ini di kisaran 200 wattan. Kapasitas telur 2500 ya? 2500. Sama ini juga ada lampu buat ngecek ya telur QC gitu. Nah, ini buat menambah air ketika nanti air di sini surut. Nah, bisa ditambah dari sini gitu. Ini ada kontrol buat elektronya juga, kayak misalnya ada trafo mati atau misalnya ada kelistrikan yang harus diganti, bisa diganti di sini gitu. Nah, ini di dalamnya ada pemanas. Nah, ini uapnya lagi bekerja nih. Fungsi uapnya untuk apa ya Pak Rian? Ini buat naikin kelembaban di dalam ya, suhu ya? Ya. Soalnya kan kalau telur tuh butuh air juga gitu. Dilembabin sama ini. Itu suhunya berapa untuk penetasan yang sampai netas? Kalau bebek sih di 38 sampai 39, kalau ayam 37 sampai 38. Bisa dijelasin apa aja yang di dalam? Di dalam ini lampu sebagai pemanas ada 20 biji, sama ada kipas 12 biji. Mixmaker ada 3. Udah kayaknya. Ini Gini Pak. Ini uji coba untuk telur ya? Iya. Ini cahayanya mungkin masih terang, jadi belum kelihatan jelas. Harus gelap juga gitu. Ini memang tadi dari penjelasan Varian, dari cara kerjanya memang ini mesin untuk menetaskan telur, baik itu telur ayam, baik itu telur bebek. Nah, untuk di Panenjoan sendiri ini pengembangannya EDS itu di peternakan bebek. Jadi tadi sudah diterangkan, ada suhunya, terus ada pengecekan telurnya, terus ada tangki air untuk kelembaban. Nah, ini memang salah satu penunjang dari program EDS itu sendiri mengenai teknologi tepat guna mengenai mesin penetas. Nah, untuk EDS itu sendiri, nah berkaitan erat sama mesin ini, kita akan bersama yang punya program nih, Bapak Bambang Setia Permadi sebagai Ketua Bang Bara Beras. Siap? Oke, Mas Beras.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Bank Barabedas ini merupakan salah satu alat penunjang di program EDS ini. Jadi apa itu EDS? EDS itu merupakan salah satu ya program yang dikembangkan oleh Bank Barabedas terkait dengan bidang pertanian. Jadi ekosistem desa sejahtera, pertanian peternakan. Nah, kenapa ekosistem? Karena dalam EDS ini semua elemen itu ikut serta dalam mengembangkan potensi peternakan dan potensi pertanian. Nah, ini salah satu potensi peternakan, yaitu peternakan bebek yang kebetulan ini berada di Kampung Pamoyanan, RW 1, Desa Panenjoan. Nah, kebetulan di kampung ini banyak sekali para peternak bebek. Nah, makanya kita buatkanlah ekosistemnya seperti apa. Nah, yang pertama, ekosistem ini kepala desa itu sebagai penanggung jawab, baik penanggung jawab program, penanggung jawab anggaran di desanya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya mungkin karena ini identik dengan pengelolaan peningkatan ekonomi masyarakat desa, ya otomatis lembaga yang ada di desa itu terkait dengan peningkatan ekonominya ya ada di BUMDes. Jadi BUMDes lah yang bertanggung jawab mengelola, memanage pengelolaan ekosistem ini, yang mana dari BUMDes ada tim monitoring. Monitoring ini sekaligus pendampingan terkait program ini. Jadi pendampingannya karena di desa-desa di Kabupaten Bandung itu sudah memiliki tim pendamping desa, TPPD, tim pendamping profesional desa, yang mana mereka diberdayakan. Nah, BUMDes, TPPD, nah barulah ekosistem ini melibatkan seluruh elemen yang tadi, stakeholder tadi, dari mulai tingkat RW, RT, kelembagaannya mungkin mulai dari Karang Taruna, PKK, dan lain sebagainya yang ada di KRW-an tersebut. Nah, mereka turut serta. Misalkan begini, di dalam ekosistem ini, karena kebutuhan peternakan itu mulai dari peternak petelur, nah itu kita berdayakan. Berapa potensi yang ada di masyarakat RW tersebut. Nah, setelah peternak petelur, si telurnya itu nggak langsung dijual ke penetas. Nah, jadi memberdayakanlah para Karang Taruna. Nah, peternak telur tadi itu masyarakat para peternak. Jadi peternaknya dari masyarakat juga. Cuman pas mau menjual ke penetasan, ke tim penetas, ini ada dikelola dulu ditampung dulu oleh Karang Taruna. Dari Karang Taruna baru dijual ke penetas. Nah, dijual ke penetas inilah yang akan menetaskan dari telur-telur yang ada yang disuplai dari para peternak petelur tadi. Nah, ditetaskan ini tadi udah dijelaskan oleh Kang Ian berapa jumlah yang bisa masuk di sini. Ya, ini lumayan, ini bisa meningkatkan ekonomi nih kalau misalkan semoga berjalan baik, karena dengan satu mesin ini bisa menjawab kebutuhan para peternak baik petelur maupun pedaging dari sini. Nah, apabila nanti telurnya tidak menetas, otomatis kalau misalkan biasanya langsung dikasihkan ke ibu-ibu PKK untuk dijadikan telur asin. Nah, setelah telur asin, nah yang menetasnya itu jual lah ke para peternak penggemukan. Nah, dari penggemukan insya Allah berjalan targetnya itu 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena dari program EDS ini sebelum mereka menjual ke penjamin pasar, yaitu off-taker, nah kita dari dari EDS ini kita menyiapkan pakannya. Karena kenapa? Karena pakan itu merupakan
kebutuhan pokok, kebutuhan wajib para peternak. Kita mendapatkan sebuah formula untuk pembuatan pakan ternak, menjawab keluh kesah dari para peternak, memberikan solusi. Pakan peternak ini harganya cukup terjangkau, jauh harganya dibanding oleh yang dijual oleh toko. Alhamdulillah antusias dari masyarakat juga terkait pakan ini sangat tinggi. Nah, hasilnya pun nanti kita boleh lihat dalam cuplikan. Nah, pakan ini bagaimana prosesnya? Nah, dari tadi kan ada BUMDes. BUMDes itu membiayai kepada kelompok-kelompok yang mau mengelola mesin-mesin pengolahan pakan. Karena pakan ini ada 12 komoditi. Kalau di 12 komoditi itu ya yang terpenting mengandung karbohidrat, protein, lemak, kalsium dan sebagainya. Nah, diramukan oleh mesin tersebut. Mesin tersebut itu terdiri dari mesin jagung, mesin bulu, mesin kerang, mesin gaplek, mesin bulu tadi, mixer sama pelet. Jadi 7 mesin. Nanti diaduk, setelah di mix, nah barulah masuk ke pelet. Dijadikan pelet. Pelet itu untuk starter dan untuk sudah 2 minggu si peletnya starternya dirubah jadi pelet. Nah, para pengelola mesin inilah ini dikasih beban sebetulnya ke para RT setempat. Kalau misalkan ada 7 mesin, RT-nya ada 4, ya mungkin yang 3 itu mangga. Tinggal hasil musyawarah dari RT dan diawasi oleh oleh ketua RW-nya. Nah, ini juga program ini bisa melibatkan unsur kelompok tani atau gapoktan, gabungan kelompok tani, gabungan kelompok ternak. Karena apa? Karena di mesin untuk bahan bakunya, nah ini ada lagi tim untuk mencari jagungnya dan sekaligus mencari singkong untuk pembuatan gaplek. Nah, itu terkait dengan ekosistem desa sejahtera. Nah, terkait dengan modifikasi, ini hasil inovasi dari seorang pemuda, Kang Rian, yang bisa menerjemahkan dari ide gagasannya Kang Heri Bangbara. Nah, selama ini kurang lebih 1 bulan kalau saya pantau pembuatan mesin ini luar biasa. Nah, bagi teman-teman, bagi para peternak yang ingin memudahkan proses penetasan, inilah solusinya. Saya menghimbau ini ke pemerintahan, baik dari pusat, dari provinsi sama kabupaten. Tolong inilah salah satu inovasi yang dikeluarkan oleh Bangbara Beras. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi untuk menjawab kebutuhan para peternak, khususnya para petelur. Nah, jangan lupa juga mungkin Kang Rian sebagai anak muda, mudah-mudahan nanti ada sebuah supporting, motivasi dari pemerintah untuk beliau, karena masih muda nih, dengan ide gagasannya yang luar biasa. Apalagi ditopang dengan ada motivator dari Bangbara, yaitu Kang Heri. Ya, mungkin itu dulu Kang Fajar. Jadi mesin ini tidak ada di pasaran ya, Pak? Tidak ada, belum ada. Doakan saja mungkin konsep EDS ini terus berkembang, terus bisa menjawab, bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berada di peternakan ini. Mungkin itu Kang Fajar. Siap, terima kasih Pak Bambang. Jadi perlu diketahui bahwa mesin ini pure murni hasil dari Kang Rian sebagai teknisi atau mekanis dari tim Bangbara Beras. Jadi untuk teman-teman, terutama untuk pemerintah, yang mohon ada support lah kepada Kang Rian, karena ini sebuah inovasi, sebuah hasil dari teknologi tepat guna untuk mesin penetasan baik itu peternakan bebek maupun peternakan ayam. Tadi tentunya
Ini gagasan yang merupakan hasil dari buah karya dari Pak Heri, Pak Rian, dan program dari Pak Ketua Bank Bara untuk merangsang agar masyarakat menjadi sejahtera dan menumbuhkan kemandirian ekonomi, dan yang ketiga akan menumbuhkan ketahanan pangan untuk desa. Sekian dari saya Fajar Bank Bara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bank Bara.